warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Saddam Hussein dengan NIM 220759 dari RA2 Manajemen Semester 3 Universitas Primageraha. Di video kali ini saya akan memaparkan materi singkat tentang mata kuliah teori ekonomi. Materi yang pertama, ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Sejarah ilmu ekonomi. Adam Smith sering disebut sebagai orang pertama yang mengembangkan ilmu ekonomi pada abad 18. Perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Albert Marshall, J.M. Keynes, Karl Marx, hingga peraih Nobel bidang ekonomi tahun 2006, Edmund Phelps. Secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam bidang ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, dan hukum. Secara luas, ekonomi didefinisikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Secara umum, dapat dikatakan bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurangan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, menurut Aristoteles sendiri, ilmu ekonomi merupakan sebagai suatu cabang dapat digunakan dengan dua jalan, yaitu kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang. Jenis ekonomi ada dua. Yang pertama ada mikro dan makro. Ekonomi mikro ini dia cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Sedangkan ekonomi makro dia cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau agregat, berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien. Nah, perbedaan ekonomi mikro dan makro. Di sini ada perbedaan ekonomi mikro dan makro. Di mikro sendiri, yang pertama, dalam mikro dia mempelajari perilaku setiap individu, konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah, dan pemilik perusahaan. Yang kedua, dia menerapkan penawaran dan permintaan berdasarkan pada tren pembeli dan penjual. Dan yang ketiga, dalam ekonomi mikro ini, dia ruang lingkup ekonomi mikro cenderung lebih spesifik, yaitu tentang teori harga, produksi, dan distribusi. Sedangkan untuk makro sendiri, dalam ekonomi makro, di dalamnya mempelajari perilaku sekumpulan agen ekonomi secara keseluruhan. Dan yang kedua, fokus pada berbagai siklus ekonomi seperti siklus utang, jangka panjang, dan pendek. Dalam ekonomi makro juga, ruang lingkup ekonomi makro jauh lebih luas dan umum, misal kebijakan fiskal dan moneter. Nah, kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang perkembangan teori ekonomi. Di mana sudah dibahas tadi, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, asal kata oikos namos atau oikonomia yang artinya manajemen rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Nah, pengertian teori ekonomi sendiri, apa itu ilmu ekonomi? Seperti apa ilmu ekonomi? Secara umum, ekonomi ini memiliki pengertian sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Segala usaha dan upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Pemikiran ekonomi masa praklasik dapat mencakup 4 bagian. Yang pertama, itu ada masa Yunani kuno. Kedua, skolastik. Ketiga, masa merkantilisme dan pemikiran ekonomi sesuai mazhab Sokrat. Nah, Aristoteles sendiri adalah yang pertama kali memikirkan tentang transaksi ekonomi dan membedakan di antaranya antara yang bersifat alami atau tidak alami. Nah, perkembangan teori ekonomi sendiri sekarang sudah banyak. Ada ilmu ekonomi publik, di mana ekonomi publik ini dia membahas tentang kepemerintahan. Kedua, ada ilmu ekonomi moneter, di mana di dalamnya membahas mengenai keuangan atau kebijakan fiskal tadi. Ketiga, ada ilmu ekonomi industri, di mana
ilmu ekonomi ini dia mempelajari seputar tentang dunia industri perusahaan. Nah, tujuan ilmu ekonomi itu untuk mencari pemahaman mengenai hubungan dari berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi. Hubungan yang dimaksud dapat bersifat kausal atau fungsional. Faktor apa saja yang mempengaruhi teori ekonomi? Yang kedua, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya alam. Dan yang ketiga, kemajuan iptek. Itu dapat mempengaruhi. Oke, kita lanjut ke materi 3 tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan reaksi konsumen terhadap perubahan harga pada suatu barang atau jasa. Elastisitas permintaan. Hukum permintaan di mana jika suatu harga barang naik, maka kuantitas suatu barang akan menjadi turun, dan apabila harga suatu barang turun, maka kuantitas barang tersebut akan naik. Nah, artinya kebalikan. Elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Ketika harga sebuah barang naik, jumlah permintaan terhadap harga barang tersebut biasanya menurun. Sedangkan semakin rendahnya harga barang, semakin banyak benda itu dibeli. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, banyak barang berganti yang tersedia. Kedua, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Ketiga, jangka waktu analisis. Keempat, produk mewah versus produk kebutuhan. Kelima, perubahan harga dan barang yang diminta. Selanjutnya ada koefisien elastisitas permintaan, di mana ED sama dengan P1 per Q1 dikali elastisitas Q per elastisitas P, di mana dalam keterangan P ini adalah harga dan Q itu jumlah atau kuantitas, Q itu jumlah permintaan. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran atau elasticity of supply adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh besar atau kecilnya kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Itu adalah elastisitas penawaran. Maksudnya apa? Maksudnya ini dapat dilihat dari koefisien elastisitas penawaran, yakni angka atau persentase perbandingan antara perubahan harga barang dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, selanjutnya ada jenis elastisitas penawaran ya teman-teman. Yang pertama itu elastisitas sempurna, di mana elastisitas sempurna ini ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah tak terhingga, yang artinya suatu keadaan di mana berapapun jumlah barang yang akan ditawarkan tidak perlu menaikkan harga agar barang yang ditawarkan menjadi bertambah. Yang kedua ada penawaran inelastis. Penawaran inelastis ini ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah kurang dari 1. Yang lebih jelasnya keadaan di mana tingkat perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada tingkat perubahan harga, atau 1 lebih dari S atau elastisitas penawaran. Yang ketiga itu ada penawaran elastis, di mana ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah lebih dari 1. Nah, keempat itu ada penawaran elastis uniter, yang dimana ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 1. Keadaan dimana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan tingkat perubahan harga. Maksudnya apa? Maksudnya jika jumlah barang ditawarkan meningkat 3%, maka harganya juga akan meningkat sebesar 3%, seperti itu. Kelima, inelastisitas penawaran sempurna. Elastisitas penawaran sempurna ini ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 0. Ya, sama dengan 0.
atau keadaan di mana meskipun terjadi peningkatan harga tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Nah, selanjutnya teman-teman, ada koefisien penawaran. Koefisien penawaran, di mana rumus koefisien penawaran ini ES atau koefisien penawaran sama dengan elastisitas QS per elastisitas P kali P per QS. Di mana keterangannya ini ya, elastisitas QS ini adalah perubahan kuantitas barang yang ditawarkan, sedangkan elastisitas P ini adalah perubahan harga, dan QS ini adalah kuantitas awal barang yang ditawarkan, dan P adalah harga awal ya teman-teman. Kemudian teman-teman, ada faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, di mana faktor yang pertama itu adalah waktu, yang kedua jumlah persediaan, ketiga itu mobilitas produksi, keempat itu daya tahan penyimpanan, kelima ketersediaan barang, keenam inovasi teknologi. Selanjutnya teman-teman, materi yang keempat ini adalah teori biaya dan penerimaan. Nah, biaya dalam ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai pengorbanan untuk menghasilkan sesuatu, baik yang berwujud uang maupun bukan. Analisis biaya ini berhubungan antara biaya dengan produksi. Nah, biaya produksi ini adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang akan diproduksi ya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya jenis biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang pertama itu ada biaya eksplisit. Nah, apa itu biaya eksplisit? Biaya eksplisit ini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan berupa pembayaran dengan uang untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang dibutuhkan. Kedua, ada biaya tersembunyi. Nah, biaya tersembunyi adalah taksiran biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Nah, pengeluaran yang tergolong biaya tersembunyi seperti apa contohnya? Contohnya adalah pembayaran untuk keahlian keusahawan produsen tersebut. Nah, terus modalnya sendiri yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan, bangunan atau pabrik yang dimiliki. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada jenis biaya produksi. Jenis biaya produksi ini ada biaya tetap. Apa itu biaya tetap? Biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh beberapa banyak output atau produk yang dihasilkan. Misalnya apa? Contohnya itu biaya bunga yang harus dibayar oleh perusahaan itu. Kedua, ada biaya variabel. Biaya variabel ini biaya yang besarnya ditentukan langsung oleh berapa banyak output yang dihasilkan. Contohnya ini untuk misalkan sebuah perusahaan memproduksi satu buah kemeja diperlukan biaya sebesar 20.000. Berarti untuk memproduksi 2 buah kemeja biayanya sebesar 40.000 dan begitu seterusnya. Seperti itu. Ketiga, ada biaya total. Biaya total ini adalah penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel tadi. Artinya biaya total ini sama dengan biaya tetap dan biaya variabel tadi. Kemudian kita beralih kepada materi setelah UTS. Ada yang namanya struktur pasar. Struktur pasar ini merupakan sebuah variabel yang menunjukkan karakteristik atau kondisi suatu pasar tersebut. Mulai dari jumlah pembelinya, penjualnya, keadaan produk, sampai perintangan sebuah pasar tersebut. Nah, apa saja fungsi struktur pasar? Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Artinya, adanya struktur pasar, kegiatan di dalam pasar itu bisa berjalan dengan lancar, efektif dan efisien kegiatannya. Kemudian meningkatkan inovasi dan kesejahteraan umum. Kemudian jenis pasar itu ada 2. Yang pertama
ada pasar persaingan sempurna, yang mana pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Contohnya, saya mengambil contoh itu ada pasar beras dan pasar sayur, karena memang pasar beras ini banyak sekali penjualnya dan pembelinya juga banyak karena memang kebutuhannya sehari-hari. Berikut juga pasar sayur. Ciri dari pasar persaingan sempurna ini, dia penjual dan pembelinya banyak. Barang atau jasa yang diperjualbelikan juga bersifatnya homogen ya. Terus harga ditentukan juga oleh mekanisme pasar, yang kemudian adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Pasar yang kedua itu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar ini yang mana jumlah penjual atau pedagang lebih sedikit dibandingkan pembelinya. Jadi berbeda ya dengan pasar persaingan sempurna tadi. Nah, ada beberapa jenis pasar persaingan tidak sempurna ini. Ada monopoli, pasar oligopoli, monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Kemudian saya juga akan membahas tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini adalah ukuran agregat dari seluruh nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja ya, modal, dan sumber daya alam gitu kan. Kemudian dalam suatu wilayah atau negara dalam suatu periode waktu tertentu, umumnya dalam 1 tahun biasanya. Nah, jenis pendapatan nasional ini yang pertama ada gaji. Gaji ini dia dihasilkan daripada perusahaan yang membayar ya kepada karyawannya gitu. Kemudian keuntungan yang kedua. Keuntungan ini dihasilkan daripada penjualan yang dihasilkan itu akan mendapatkan sebuah keuntungan ketika memang modal itu dikurangi dengan beban-beban. Kemudian ada keuntungan. Keuntungan ini dihasilkan daripada penjualan suatu perusahaan gitu kan, suatu produsen. Kemudian ada sewa. Sewa ini didapatkan daripada pembayaran konsumen, misalkan seperti menyewa hotel, menyewa properti gitu kan, menyewa KPR seperti itu, perumahan gitu. Bunga ini dihasilkan daripada pinjaman dari bank misalkan seperti itu. Itu kan sering ada namanya bunga ya, dikasih bunga. Nah, dari situlah pendapatan bunga tersebut. Kemudian pajak ini dari pemerintah yang membebankan kepada seluruh masyarakat ya, seluruh warga negara. Mulai dari pajak kendaraan, pajak rumah, pajak tanah, dan lain sebagainya. Kemudian ada subsidi dan pendapatan neto dari luar negeri. Nah, selain itu teman-teman, ada karakteristik daripada pendapatan nasional ya. Yang pertama itu karakteristiknya agregatif. Agregatif ini artinya mencakup seluruh nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor ekonomi suatu negara, seperti itu. Nah, yang kedua karakteristiknya itu periodik, di mana produk ini pengukuran pendapatan nasional itu dilakukan dalam waktu atau dalam periode waktu tertentu. Nah, umumnya ini biasanya dalam 1 tahun ya, biasanya dalam 1 tahun kalender. Kemudian sumber pendapatan yang beragam. Nah, pendapatan nasional berasal dari berbagai sumber. Nah, seperti itu. Dari gaji tadi sudah jelaskan atau upah ya. Terus keuntungan perusahaan, sewa, bunga, pajak, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Pendapatan nasional ini dia bisa diukur melalui 3 pendekatan yang tadi, melalui produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Nah, adapun cara menghitung pendapatan nasional dengan 3 metode tadi ya, dengan produksi, dengan pendapatan, dan pengeluaran ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan menghitung pendapatan nasional dengan produksi, di mana dengan rumus Y sama dengan
itu P1 kali Q1 plus P2 kali Q2 plus seterusnya, seperti itu. Dimana keterangannya ini tadi saya menjelaskan P dan Q. P ini dia harga dan Q ini dia jumlah barang atau jasa ya, seperti itu. Nah, kemudian rumus dari pendapatan sendiri ya, ini ada Y sama dengan C plus I plus G dikali dalam kurung X min M ya. Dimana keterangannya Y ini dia pendapatan nasional, C ini pengeluaran konsumsi rumah tangga konsumen, I ini pengeluaran investasi rumah tangga produsen, dan G belanja pemerintah. Kemudian X ini adalah ekspor, M ini dan impor ya. Kemudian menghitung pendapatan nasional dengan pengeluaran itu menggunakan rumus Y sama dengan R plus W plus I plus P, dimana ya tadi pendapatan nasional, W ini W itu adalah upah ya, R sama dengan rent itu ada sewa, I sama dengan interest ini adalah bunga modal, dan P adalah profit itu adalah keuntungan. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya ada materi persaingan monopolistik. Nah, persaingan pasar monopolistik ini ya dapat kita artikan sebagai sebuah pasar yang mana memiliki banyak penjual atau produsen yang memproduksi produk yang beragam. Artinya beragam ini berbeda-beda ya, banyak seperti itu. Nah, ciri-ciri dari pasar ini, dia memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak ya teman-teman. Kemudian diferensiasi daripada produk ini ya. Diferensiasi produk ini ya, itu produk yang serupa mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, itu. Kemudian persaingan produsen ini tidak berdasar pada harga. Selanjutnya kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar, dan perkembangan teknologi dan inovasi, seperti itu. Kemudian ada pula keuntungan daripada pasar monopolistik ini. Yang pertama, pasar monopolistik ini bisa memaksimalkan keuntungan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, itu. Kemudian kelebihan daripada pasar monopolistik ini, itu yang pertama, dia banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri untuk para konsumen dan dalam memilih barang atau produk yang terbaik bagi mereka, gitu, seperti itu. Kemudian adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen itu, sehingga apa yang terjadi, hal itu dia bisa mendorong para produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam setiap produk yang mereka tawarkan. Kemudian ini terdapat diferensiasi produk tadi kan ya, jadi banyak beragam yang berbeda-beda yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk. Nah, gitu. Selanjutnya pasar tersebut atau pasar ini itu relatif cukup mudah kita jumpai karena memang di mana-mana ada ya. Karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari itu ada dalam pasar monopolistik ini, gitu. Kemudian ada kekurangannya, di mana persaingan monopolistik ini memiliki tingkat persaingan cukup tinggi baik dalam harga, kualitas maupun layanannya. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar monopolistik ini. Yang ketiga, pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah meningkatnya biaya produksi yang nantinya berimbas kepada harga produksi yang harus dibayar oleh para konsumen. Kemudian ada salah satu contoh yang akan saya berikan, contoh pabrik ya, pabrik rokok. Di mana pabrik rokok ini dia seperti Jarum gitu, gudang garam, terus Sampurna Mill dan lain-lain gitu. Dia kan sama-sama memproduksi rokok, tapi setiap perusahaannya ini mempunyai ciri khasnya masing-masing ya. Bahkan harga yang dipatok oleh mereka juga ya berbeda-beda gitu. Tidak ada standar yang bisa menentukan bahwa harga dari produk tersebut, produk ini gitu, sama atau seragam. Selain itu juga perusahaan ini mempunyai kuasa untuk mempengaruhi pasar mengenai produk yang dimiliki. Namun
mereka ini tidak bisa memberikan pengaruh harga pada seluruh harga pasar atau harga yang ditetapkan oleh persaingan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada selanjutnya, ada pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas ini dia ada suatu kondisi jual beli yang ideal berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa terikat dengan kebijakan maupun sistem ekonomi suatu negara. Ciri dari pasar bebas ini, yang pertama, sumbernya ini, semua sumbernya beserta alat produksi dapat bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak ya. Itu yang pertama. Kedua, persaingan ketat antara perusahaan demi mencapai keuntungan sebanyak mungkin. Ketiga, terdapat pembagian kelas-kelas pekerja dan pemilik modal dalam sistem perekonomiannya. Keempat, itu ada campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar semakin dibatasi atau bahkan tidak ada sama sekali. Yang terakhir itu produsen bebas menentukan harga dan target pasar mereka gitu. Dan selanjutnya, dampak dari pasar bebas ini ada dampak positifnya dan dampak negatifnya. Dampak positifnya, kegiatan ekonomi dalam pasar diatur dan diselaraskan dengan efisien gitu. Pertumbuhan ekonomi yang teguh akan dapat diwujudkan. Kemudian pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukainya. Selanjutnya, dengan adanya perdagangan bebas yang mungkin jadi dengan adanya mungkin perdagangan bebas yang dilakukan oleh satu negara, saya terjadi suatu hubungan internasional yang semakin terbuka antara negara gitu. Dampak negatifnya sendiri itu, apabila dalam sistem pasar bebas pemerintah secara sempurna atau lepas tangan, maka kebebasan yang tidak terbatas akan hadir. Artinya mungkin nantinya ada kesenjangan gitu di dalam perekonomian. Kemudian kegiatan ekonomi yang tidak stabil dan tidak terjadi kepastian tuh, seperti itu. Selanjutnya, sistem mekanisme pasar bebas akan memunculkan kebutuhan monopoli. Nah, di dalamnya itu yang dapat menyebabkan kerugian bagi semua pihak, kecuali pihak yang memang yang melakukan monopoli tersebut itu tidak akan rugi lah. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh juga dari pasar bebas. Nah, contohnya ini, misalnya pembentukan ASEAN Free Trade Area-nya yang merupakan zona perdagangan bebas itu guna meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Nah, itu ketika diberlakukan aturan mengenai pengurangan penghapusan tarif keluar masuk antar negara atas beberapa jenis barang ya, biasanya perumusan tersebut tadi itu kesepakatannya itu berdasarkan suatu perjanjian bilateral, regional ataupun bisa multilateral seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, itu kebijakan fiskal dan moneter. Nah, kebijakan fiskal ini mencakup keputusan pemerintah tentang pengeluaran dan penerimaan dalam rangka pengaruh terhadap perekonomian gitu. Nah, jenis kebijakan fiskal ini dia meliputi pajak, belanja pemerintah, pinjaman untuk pengeluaran dan penerimaan negara. Kemudian apa sih tujuan kebijakan fiskal ini diadakan gitu kan? Tentu ini untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, kemudian mengendalikan inflasi, meningkatkan ketenaga kerjaan juga, dan menjaga kestabilan keuangan di negara gitu. Nah, apa pengaruh daripada kebijakan fiskal ini? Kebijakan fiskal ini sangat berpengaruh sekali, karena memang kebijakan fiskal yang tepat dapat mempengaruhi pertumbuhan tuh kan. Ini dapat mempengaruhi pertumbuhan, inflasi juga, tingkat pengangguran dan investasi di suatu negara. Nah, kemudian kebijakan moneter ini kita artikan dia alat pengendali ekonomi yang dilakukan oleh bank sentral dengan menggunakan instrumen keuangan. Pengaruhnya apa daripada kebijakan moneter ini? Pengaruhnya tepatnya dia dapat mempengaruhi tingkat inflasi ya, suku bunga dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut gitu. Pengaruh daripada kebijakan moneter ini, dia bisa mempertahankan stabilitas harga, meminimalkan pengangguran juga, dan mengatur pasukan uang agar sesuai dengan kebutuhan perekonomian di negara gitu.
Nah, kemudian kita akan membandingkan ya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, di mana kita melihat kepada kebijakan fiskal itu keputusan pemerintah ya. Jadi pemerintah ini menggunakan alat kebijakan fiskal untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Berbeda dengan kebijakan moneter yang perannya memang bank sentral ya. Bank sentral ini menggunakan alat kebijakan moneter untuk menghasilkan atau untuk mengendalikan pasokan uang dan suku bunga gitu. Nah, kemudian daripada kebijakan fiskal ini, dia dampak pada anggaran pemerintah ya. Jadi kebijakan fiskal ini dapat mempengaruhi defisit atau surplus anggaran pemerintah gitu. Kalau kita melihat kepada kebijakan moneter, dia stabilitas harga gitu kan. Artinya kebijakan daripada moneter ini untuk menjaga kestabilnya tingkat harga di pasar gitu. Berbeda dengan kebijakan fiskal itu dapat mempengaruhi defisit atau surplus anggaran daripada pemerintah. Nah, terdapat sinergi daripada kebijakan fiskal dan moneter ini. Yang pertama, menciptakan stabilitas ekonomi yang baik. Kedua, meningkatkan investasi dan menggerakkan perekonomian. Ketiga, mengurangi dampak krisis dan fluktuasi ekonomi global. Dan keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya, materi selanjutnya ini perekonomian terbuka. Apa itu perekonomian terbuka? Bagaimana faktor-faktornya gitu. Perekonomian terbuka ini perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, misal ekspor, impor gitu, barang dan jasa serta modal dengan negara lain gitu. Kemudian faktor-faktor yang bisa menyebabkan adanya perdagangan internasional, yang pertama perbedaan dalam faktor produksi itu bisa menyebabkan adanya perdagangan internasional. Kemudian motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. Yang selanjutnya perbedaan dalam tingkat kelangkaan, perbedaan komparatif dari harga barang, dan perbedaan dalam kemampuan untuk produksi gitu. Nah, keuntungan dari sistem ekonomi terbuka ini apa itu? Keuntungannya apa saja gitu kan? Apakah bisa mengurangi ini atau bisa memperluas ini itu gitu kan? Yang pertama, keuntungan ini memperluas pasar produk, barang dan jasa perusahaan dalam negeri ini kan gitu. Kedua, mengurangi tingkat pengangguran. Jadi masyarakat suatu negara ya, karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi mereka gitu, atau perluasan usaha dalam negara maupun kesempatan memperoleh pekerjaan dari luar negeri. Kemudian warga dari negara tertentu atau ya misalnya contohnya negara kita memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya gitu. Nah, yang selanjutnya kegiatan impor barang atau jasa dari banyak negara itu memungkinkan keuntungan gitu. Nah, selain tadi keuntungannya, itu ada juga kelemahannya gitu. Kelemahan daripada sistem ekonomi terbuka ini. Kelemahan daripada perekonomian terbuka ini, yang pertama, dia terjadinya tingkat persaingan yang tidak tinggi di dalam perdagangan. Kedua, mengeluarkan barang yang dapat bersaing di luar negeri yang sama baik mutu dan harganya sesuai yang diperdagangkan di dalam negeri. Kemudian cita rasa produk yang dihasilkan oleh masyarakat sangat penting peranannya untuk ekspor suatu negara gitu. Nah itu tadi pembahasan mengenai materi mata kuliah teori ekonomi dari awal semester sampai akhir semester. Memang agak, nah itu saja ya pembahasan materi kuliah teori ekonomi dari awal semester sampai akhir semester ya. Saya hanya bisa memaparkan beberapa saja ya, sedikit singkat juga
dan mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan juga, atau penjelasan yang memang kurang dimengerti, atau penjelasan yang memang kurang detail atau salah, mohon dimaafkan dan dibenarkan jika salah gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.